Beberapa bulan jelang pemilu 2024, para bakal capres, partai politik, hingga simpatisan mulai aktif rebut hati rakyat. Narasi politik mulai digaungkan. Segala cara dilakukan untuk mendulang suara. Bagaimana menjaga jalannya pemilu agar terbebas dari pembelahan? Saya, Miluh Puspa, mencari jawabnya. Dalam demokrasi, yang namanya beda pilihan itu wajar. Oleh sebab itu jangan bertengkar. Setelah berkompetisi, bersatu kembali. Jadi suka saling ledek awalnya. Karena politik itu beda pilihan itu. Terus saling main ledek-ledekan, saling main menjelekan. Jadi itu yang bikin jadi kagak suka. Kalau sebenarnya sih kalau tanpa ada embel-embel politik itu, walaupun kita beda agama, beda suku, beda daerah, nggak masalah sih sebenarnya. Kalau lihat elit-elit partai lagi sosialisasi, kata-kata mereka menurut Mas Andi cukup membuat damai, adem, atau justru memancing keributan? Mancing keributan. Jadi ini ada penelitiannya loh Mbak. Kalau ada percaturan kekuasaan, jadi mau ada pemilu, sentimen ini dipakai. Yang melakukan penelitian itu menyebutnya sebagai pelintiran kebencian. Itu kan artinya para elit sendiri sudah melukai demokrasi dong? Betul. Masyarakat Indonesia itu yang ribut kan hanya di medsos dan hanya di Jakarta barangkali ya. Dan itu tidak apa-apa, namanya demokrasi, kita senang juga bacanya. Tapi negara ini aman. Ada kekhawatiran jangan sampai setelah diputuskan oleh KPU, capres dan cawapresnya di situ kemudian terjadi lagi seperti yang lalu bahwa politik identitas, politik agama. Bagaimana mencegah itu Pak Mahfud? Pemilu 2024 kian dekat. Panasnya situasi politik tak hanya terjadi di kalangan elit. Masyarakat di media sosial sudah mulai adu argumen dengan sengit. Memang belum ada pasangan capres-cawapres yang ditetapkan, namun 3 orang dipastikan maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Simpatisan masing-masing baca pres ini sudah mulai saling lempar narasi di media sosial. Jika narasi-narasi politik jauh dari kontrol, bukan tak mungkin pembelahan terjadi dan mengakar di masyarakat seperti pemilu 2019 lalu. Pemilu sejatinya adalah sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara demokratis. Partai politik dan elitnya boleh mencari simpati masyarakat lewat kampanye. Namun, ada aturan yang harus dijaga. Seperti yang tertulis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 23 tahun 2018, pasal 20 dan 21 menyebutkan materi kampanye harus menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, memberi informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab, menjalin komunikasi yang sehat antara peserta pemilu dengan masyarakat. Juga harus menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Materi kampanye pun hendaknya disampaikan dengan sopan, tertib, mendidik, bijak, dan tidak bersifat provokatif. Lantas, bagaimana peran Bawaslu sebagai ujung tombak pengawasan pelaksanaan pemilu agar tercipta pemilu yang damai dan berkualitas? Pertama, tentu kami akan menguatkan kapasitas teman-teman komisioner dan juga staf yang ada. Kemudian juga kami misalnya tetap mengeluarkan namanya indeks kerawanan pemilu sebagai bentuk early warning system terhadap proses-proses yang kemungkinan akan terganggu. Nah, setelah itu kita akan buat mitigasinya jika kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mitigasinya apa? Misalnya pertarungan di media sosial yang sudah tidak sehat lagi. Tentu kita akan mendesak teman-teman Kominfo untuk melakukan penindakan. Yang kedua adalah kerjasama dengan stakeholder agama untuk membuat
ketenangan sampai dengan pemungutan suara berakhir. Namun fakta di lapangan kerap tak sesuai aturan. Narasi-narasi politik yang muncul di ruang-ruang komunikasi publik tak pernah sepi dari provokasi. Dapatkah hal ini timbulkan perpecahan dan mundurkan demokrasi? Selama fakta-fakta politik itu rasional, faktual, dan bisa dipertanggungjawabkan, saya kira tidak akan menimbulkan perpecahan. Yang menimbulkan perpecahan itu kalau serangan politik yang disampaikan kepada semua calon didasarkan pada fitnah dan kebencian. Yang kedua, yang menimbulkan perpecahan itu adalah politisasi agama yang berlebihan. Kalau melihat kecenderungan rata-rata sampai hari ini, narasi-narasi menyerang capres tertentu itu PKI, agen Cina itu belum ada. Tapi saya tidak tahu apakah kalau secara definitif KPU sudah mengumumkan siapa pasangan capres dan cawapres yang akan bertanding di 2024. Mungkin isu daur ulang 5 tahunan ini akan dimunculkan kembali. Penyebaran berita hoaks, narasi politik yang membelah dapat timbulkan perpecahan dan bisa berakibat mundurnya demokrasi. Bagaimana agar hal tersebut tak terjadi? Saya akan berbincang dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Juga saya akan bertemu dengan Alisa Wahid, seorang aktivis demokrasi yang juga adalah Gus Durian. Tapi sebelumnya saudara, saya akan bertemu dengan warga atau masyarakat yang pada pemilu-pemilu yang lalu sempat tidak saling bicara atau bersitegang dengan sahabat, bahkan dengan keluarga sendiri akibat berbeda pandangan politik. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Ikuti saya. Dari pemilu ke pemilu, perbedaan pandangan politik, beda pilihan seringkali menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Ada yang tidak saling bicara dengan tetangga, tidak saling bicara dengan sahabat, bahkan dengan keluarga sendiri. Nah, kali ini saya berbincang dengan 2 orang sahabat yang sudah bersahabat sejak lama begitu, tapi sempat clash nih karena perbedaan pilihan politik. Ada Mas Sandi dan juga Mas Dwiki ya. Jadi ini kalian berteman sudah berapa tahun? Sekitar dari kita masih SMP berarti ini kurang lama lebih tuh. 15 tahunan lebih. 15 tahunan. 15 tahunan lebih. Nah, kan ini pernah musuhan nih ceritanya. Ya. Kenapa itu ceritanya dulu tuh? Jadi waktu di tahun 2014 itu pemilihan Pilpres antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya. Jadi saya waktu itu mendukung atau menjagokan Pak Prabowo, sedangkan teman saya ini menjagokan Pak Jokowi. Jadi karena saya nggak suka dengan Pak Jokowi, maksudnya nggak memilih, saya rasa dia berseberangan sama pilihan saya. Terus akhirnya kita saling kayak ejek-ejekan lah. Kayak gimana tuh ejek-ejekannya? Wah, misalnya presiden pilihannya kurang oke dibanding pilihan saya. Terus, nah kalau Mas Sandi gimana waktu itu nanggepinnya? Ya sama kayak dia begitu, saya ledek-ledekin presiden apaan begitu gitu. Jadi suka saling ledek awalnya. Itu dari awal saling ledek itu udah serius atau ledekan awal-awal bercanda-bercanda? Ya awalnya sih bercanda, cuman jadi serius. Jadi kayak kebawa perasaan gitu. Jadi dari situ kita kayak rada merenggang tuh Mbak. Tadinya kita sering nongkrong bareng, sering kayak jalan bareng lah gitu. Tiba-tiba dengan pas beda pilihan itu jadi berbeda. Sedih nggak waktu itu karena aduh ini kok saya sama temen kayak begini gitu? Ya ada sedihnya, ada enggaknya juga. Enggaknya ada keselnya itu. Kesel karena itu. Kalau Mas Sandi dapat informasi biasanya soal capres gitu waktu dulu itu dapat dari mana biasanya? Kebanyakan dari media sosial. Media sosial apa di mana? Facebook. Di Facebook. Dari Facebook. Kalau di Facebook itu biasanya kata-katanya itu kayak gimana sih Mas? Keras atau gimana? Ya ada yang keras, ada yang keterlaluan juga ya saya bilang begitu. Iya, ada yang keras gitu, ngomong ngata-ngatain beginilah begitulah. Gimana ketika misalnya ada tulisan di media sosial nih mengatakan misalnya capres pilihannya Mas Sandi itu dengan kata-kata yang keras, itu ada rasa gimana Mas Sandi? Ya, kesel juga, kesel. Suka balas komenan gitu di media sosial? Kadang suka saya balas kalau emang terlaluan. Dibalas sama Mas Sandi, kebawa emosi ya? Iya. Terus kalau misalnya dapat nih di forwardin berita begitu ya di media sosial, Mas Sandi suka ngecek lagi nggak? Iya, saya cari tahu pastinya gimana kebenarannya gitu. Kalau emang udah bener ya udah. Biasanya itu carinya lewat di mana? Dari Google. Dari Google. Suka nontonin melalui berita-berita di TV? Berita-berita kan di TV ya dulu. Kalau
Mas Dwiki, Iya. dapat berita-berita atau informasi dari mana biasanya? Biasanya dari kayak teman-teman yang kita sama-sama satu pilihan capres. Jadi dia nge-share, nge-forward ke kita kan. Terus kita lihat, wah ini antara benar atau enggak kita saring, tiba-tiba kita forward lagi. Nah terus Mas Dwiki nggak suka dapat berita, ntar dulu deh, cek dulu bener nggak nih? enggak sih, kalau dulu waktu itu kayak kita masih, karena mungkin masih belum begitu paham ya, masih kayak awam banget. Jadi ya udah, yang penting kita udah suka tuh sama pilihan capres itu, ya udah, mau entah itu benar entah salah, ya udah kita terusin ke teman yang sama-sama suka, atau untuk kita nyerang ke yang beda pilihan. Kalau lihat elit-elit partai itu lagi sosialisasi atau lagi ketemu masyarakat atau lagi kampanye gitulah, kata-kata mereka menurut Mas Sandi cukup membuat damai, adem, atau justru memancing keributan? Mancing keributan. kebatinan di antara kita semuanya agar kita selalu kondusif. Saya kira pemilu ini rutinitas 5 tahunan, kita punya pengalaman dan kita mesti memastikan bahwa kita adalah anak-anak bangsa yang dewasa dan modern. Hormati semua, ajak dengan pesan yang menyatukan, ajak dengan persatuan yang sejuk, pesan-pesan yang sejuk, insya Allah itu akan bisa menjadi suatu. Kita memang harus pemilu damai, sejuk, kita bersaing dengan baik, biar rakyat yang menilai dengan baik, ya. Oke. Jadi 2014 di Pilpres beda pilihan. Ya. Terus kemudian kan ada Pilgub DKI Jakarta. Itu beda lagi kali Beda ya? lagi. Beda lagi. Itu makin bikin renggang lagi atau gimana? Nggak sepanas kayak itu sih, nggak sepanas kayak Pilpres. Oke. Terus 2019 kan 2019 pemilu. kita udah nggak terlalu kayak ngurus-ngurusin kayak gitu, karena udah mungkin ada tanggungan kan, atau anak atau keluarga. Pusing dulu. Jadi nggak terlalu. Waktu itu masih belum bicara juga sama. Udah. Tapi ya gitu, masih udah nggak ngebahas-bahas masalah pilihan-pilihan lagi. Tapi yang bikin kalian kemudian akhirnya ngerasa, oh udah kita nggak usah lagi bertengkar karena pilihan yang beda apa? Ya karena kita rasa nggak ada untungnya. Toh kita ngebelain sampai kita pilihan kita si A nih, kita belain mati-matian atau sampai kita berantem. Terus setelah dia jadi kita juga nggak dapat apa-apa kan, maksudnya. Yang ada malah kita ngerasain, misal harga-harga barang naik ya kita sama-sama ngerasain jadinya. Oke, kalau Mas Andi gimana? Ya begitu. Nyesel. Buat apaan gituan diributin? Ketemu juga enggak sama orangnya kan? Iya. Ngasih apa juga nggak tahu saya. Kalau di media sosial itu kan juga ada sering tulisan-tulisan yang bicara tentang kita tidak boleh menjelajahkan, kita tidak boleh bermusuhan karena beda pilihan. Itu memberi pengaruh positif nggak sama Mas Dwiki dan Mas Andi? Kalau kita bisa cerna itu tulisan itu sebenarnya bisa ini. Jadi apa tuh pengaruh positif buat kita pemilih-pemilih, maksudnya buat yang lain lah semuanya. Jadi ya terserah orang itu mau pilih apa, ya udah urusan dia masing-masing kan. Jadi itu ngebantu juga untuk sadar bahwa kita tidak boleh berantem karena beda pilihan. Menjelek-jelekan pilihan orang lain, terus kita nggak boleh sampai crash lagi kayak saya alamin sama teman saya ini. Mas Andi sendiri gimana kalau melihat, kita tidak bicara dulu soal pemilu atau beda pilihan politik, tapi kalau ada di lingkungan yang mungkin beda secara sukunya dan sebagainya, Mas Andi tuh tipikal yang bagaimana? Merasa risih atau gimana? Enggak, saya biasa aja. Oke, kalau Mas Dwiki? Mungkin pertama-tama karena kita belum kenal karakter dia kayak gimana, mungkin pertama-tama tuh ada rasa risih, tapi makin ke depan kan kita perlu beradaptasi kan sama lingkungan sekitar, ya mungkin kita bisa nerimanya. Tapi ketika itu politik dulu, itu yang bikin justru tidak suka ya? Iya, karena politik itu beda pilihan itu. Terus saling main ledek-ledekan, saling main menjelekan. Jadi itu yang bikin jadi kagak suka. Kalau sebenarnya sih kalau tanpa ada embel-embel politik itu, walaupun kita beda agama, beda suku kan, beda daerah, nggak masalah sih sebenarnya. Tulisan-tulisan seperti apa sih di media sosial yang biasanya bikin paling terpancing emosinya soal pasangan atau soal capres pilihannya? Cebong. Gitu. Cebong kampret itu. Cebong kampret itu. Gitu ya. Ditambah lagi pas 2017 tuh kadrun sama apa ya. Kenapa bikin itu terpancing emosi? Ya, jadi kita seolah-olah kita jadi ini, jadi misalnya kayak kampret ya kita jadi timnya kampret. Atau cebong gitu kan, jadi dia kan cebong kan.
Dia jadi kayak kecebong itu. Sekarang sih udah nggak ada ya. Sekarang udah nggak ada. Itu yang paling bikin emosi ya. Kalau lihat elit-elit partai itu lagi sosialisasi atau lagi ketemu masyarakat atau lagi kampanye begitulah. Kata-kata mereka menurut Mas Sandi cukup membuat damai, adem atau justru memancing keributan? Mancing keributan. Dari elit-elit partai itu? Iya. Kalau Mas Dwiki melihat apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka perbuat itu bikin adem atau memancing keributan? Ada yang bikin adem, ada yang kayak provokatif gitu kata-katanya. Lebih banyak provokatifnya atau damainya? Kalau saya lihat sih 50-50 lah. 50-50. Rata-rata memang mudah terpecah ya gara-gara baca-baca media sosial gara-gara baca lebih sini ini sih lebih tajam itu kayaknya media sosial itu Mbak untuk buat mempengaruhi pilihan ini para pemilih itu. Ini sekarang kan udah mau pilpres lagi, masih beda pilihan? Kayaknya beda juga. Ini kalau beda nih kayaknya beda juga begitu. Gimana? Akan tetap? Kalau untuk sekarang ini saya udah los saya masing-masing lah terserah orang mau pilih apa. Oke, nggak ada masalah gitu ya. Mas Andi gimana? Sama, udah bodo amat udah. Jangan gara-gara begituan sama temen jadi jauh gitu. Mas Andi dan juga Mas Dwiki terima kasih sudah berbagi di Niluh ya. Tidak musuhan lagi ya. Enggak ada. Dan kalau ada dan kalau ada yang terlihat seperti mau musuhan diingatkan dan dinasehatin bersama begitu ya supaya pemilu kita berjalan dengan lancar, tidak ada permusuhan seperti itu lagi. Terima kasih Mas Andi dan juga Mas Sandi dan Mas Dwiki. Selain Sandi dan Dwiki tadi, ada juga Mbak Hani yang sempat juga bersih tegang begitu karena beda pilihan politik pada pemilu yang lalu. Saya sudah bersama dengan Mbak Hani Fauziah. Mbak Hani, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Mbak Hani. Halo Mbak Niluh, terima kasih juga. Alhamdulillah sehat juga. Jadi Mbak Hani ini dulu dengan orang tua ya, beda pilihan ya? Iya, berbeda pilihan sama semua anggota keluarga Mbak. Keluarga itu pemilu yang kapan? 2019. Waktu itu sampai sempat seperti apa dengan orang tua? Gak ada sih, waktu itu kan kebetulan saya lagi nggak stay di daerah saya nih karena kerjaan. Jadi waktu itu saya mau minta minta tolong ngurusin surat keterangan yang bisa kita nyoblos di tempat kita stay saat itu loh Mbak. Iya. Ya udah oke. Tiba-tiba ditelepon sama orang tua nanyain mau pilih siapa. Oh saya mau pilih yang B. Kenapa enggak A? Ya udah saya bilang dong kalau bagi saya yang B ABCD gitu waktu itu. Nah habis itu orang tua, oh ya udah nggak mau diurusin surat-suratnya itu, nggak mau orang tua bantuin ngurusin surat itu biar saya bisa milih di tempat tinggal saya itu. Tapi sekarang sudah tidak ya? Sekarang udah tidak. Biasanya Mbak Hani ataupun orang tua gitu dapat informasi soal calon presiden, calon wakil presiden itu dari mana? Kalau orang tua mungkin dari televisi ya Mbak ya, atau enggak mungkin dari salah satu sosial media juga. Sama saya juga, kalau saya sih kebanyakan lebih sosial media dan portal-portal berita online gitu. Kalau Mbak Hani lihat kampanye-kampanye yang dilakukan oleh partai-partai politik begitu setiap kali ada pemilu, mereka cukup mengademkan nggak sih kampanye-kampanyenya? Kalau bagi saya yang nggak mengademkannya timnya deh kayaknya, yang suka memanasi yang pihak luar eksternalnya gitu Mbak, simpatisannya gitu. Mbak Hani kalau lihat adu pendapat di media sosial antara pendukung A, pendukung B begitu, kadang itu kan bahasanya lumayan tajam ya Mbak Hani ya. Apa itu mempengaruhi emosi juga Mbak Hani? Kadang-kadang ya secara tidak langsung ketika kita baca nih komentarnya atau pendapat-pendapat orang, emang kalau bagi kita nggak sesuai, ya kadang-kadang ada sedikit kesel sih kalau bacanya, tapi hanya sekedar kesel waktu saat membaca aja. Ini kan sudah mau pemilu lagi, mungkin ada yang ingin Mbak Hani sampaikan kepada para elit partai, para politisi begitu, bagaimana kampanye nanti supaya tidak memecah belah, ada yang ingin disampaikan? Ketika mulai berkampanye itu secara realnya itu jangan saat mau mendekati tahun-tahun politik saja gitu, dan jangan menaikkan isu-isu yang lain biar tidak ada pecah belah seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Baik, Mbak Hani Fauziah,
Terima kasih sudah berbagi informasi di Nilu, Mbak Ani. Mudah-mudahan 2024 nanti tidak ada bersih tegang lagi ya perkara beda pilihan, Mbak Ani ya. Ya, terima kasih Mbak Ani. Anda melihat boleh dikatakan bahwa politik dan politisi lah yang sebenarnya memperdalam jurang ketidaktoleransian di antara masyarakat. Iya, sangat. Dalam demokrasi yang namanya beda pilihan itu wajar. Oleh sebab itu jangan bertengkar. Setelah berkompetisi bersatu kembali. Indonesia lahir di tengah perbedaan dan bersatu dengan cita-cita yang sama, negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Tapi dalam situasi politik yang kian memanas, masyarakat mudah sekali terbelah. Bagaimana kemudian agar hal ini tidak terjadi? Kita perbincangkan hari ini bersama saya sudah hadir Alisa Wahid, seorang aktivis demokrasi yang juga adalah Gus Durian. Mbak Alisa, terima kasih sudah bersama Niluh. Terima kasih Mbak Niluh. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Alisa, kalau kita bicara soal masyarakat kita ini kan selalu membanggakan sebagai negara yang sangat tinggi toleransi. Tapi kalau fakta di lapangan, apakah memang toleransi masyarakat kita setinggi itu? Pada dasarnya memang tinggi Mbak, tetapi kalau kita lihat misalnya tren gitu, kita harus menerima kenyataan pahit bahwa toleransi yang dulu begitu tinggi itu sekarang menurun. Itu kenapa ya Mbak bisa sampai menurun begitu? Faktornya apa saja? Faktornya banyak sekali ya. Faktor sosiologisnya ada karena perkembangan peradaban kita, terutama karena teknologi informasi ya Mbak. Apa yang disebut sebagai echo chamber itu, gitu artinya algoritma dari internet sendiri membuat kita jadi lebih dekat dengan kelompok yang memang satu pandangan sama kita. Jadi kayak kita terus reinforce gitu ya, terkuatkan. Misalnya saya meyakini bahwa sebagai umat beragama saya nggak boleh deket-deket dengan umat agama yang lain. Itu nanti di internet, di media sosial kita ya munculnya orang-orang yang pandangannya seperti itu. Tapi salah satu yang paling besar dampaknya itu adalah perubahan tata kelola negara bangsa kita gitu. Dengan pemilihan langsung sampai bawah gitu ya, sampai tingkat kabupaten, bahkan sekarang sampai tingkat desa. Nah terus jadi sentimen-sentimen primordial itu sering dipakai dan itu yang membuat jadi semakin ada jarak gitu Mbak. Iya. Berarti ada elit misalnya yang di politik begitu memanfaatkan kerenggangan tadi yang terjadi di tengah masyarakat. Ini ada penelitiannya loh Mbak. Okay. Jadi ada peneliti dari, dia orang India tapi dia mengajar di Hong Kong gitu, di Hong Kong University. Dia melakukan penelitian di pemilihan presiden Indonesia tahun 2014, pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2015 Donald Trump, dan pemilihan presiden Modi di India tahun 2016. Nah dia menemukan begini, jadi antar kelompok masyarakat itu yang namanya pandangan pasti ada gitu. Berbeda pandangan itu hal yang terjadi memang. Bahkan sentimen juga ada Mbak. Tapi sentimen itu dikip untuk diri sendiri gitu lah, ya udah gitu. Tetapi kalau ada percaturan kekuasaan, jadi mau ada pemilu, sentimen ini dipakai. Makanya Sherian George yang melakukan penelitian itu menyebutnya sebagai pelintiran kebencian. Kenapa benci? Karena benci itulah yang akan membuat Mbak Nilu mendukung si A, saya mendukung si B. Itu kan artinya para elit sendiri sudah melukai demokrasi dong kalau misalnya melakukan seperti itu. Betul. Anda melihat tidak ada willing dari entah itu elit partai yang kemudian ingin ini nih biar tidak semakin dalam. Ada nggak willing itu Anda lihat? Sebetulnya kalau satu persatu ya para politisi kalau ketemu gitu ya mereka juga concern urusan itu. Tapi kalau udah itu dampak langsung dari sistem kompetisi Mbak. Kompetisi itu kan pasti ada yang kalah. Nah masalahnya kalau politik itu
menghalalkan segala cara jadinya. Yang penting menang dulu, itu nanti natanya belakangan gitu. Kalau misalnya seperti itu terjadi, bisa tidak itu diperbaiki? Itu yang kalau di jaringan Gus Durian kita menyebutnya, ini orang-orang seperti Gus Durian ini tugasnya mungutin sampah kebencian gitu. Karena ya itu penuh sampah. Tapi siapa yang beresin setelah selesai pemilihan? Dua-dua calon itu ya bisa ngopi-ngopi cantik. Bisa bergabung bahkan dalam satu koalisi bisa bergabung dalam satu koalisi gitu. Dan itu menurut saya bagus ya. Artinya bahwa kontestasi pada saat pemilihan ya itu selesai dengan penentuan siapa pemenangnya, tapi setelah itu jalan bareng. Karena kita mikirin Indonesia. Tapi itu di atas, Mbak. Nah itu dia. Ini loh sampah kebenciannya, ini loh kadung. Itu gimana caranya? Apa yang harus dilakukan untuk kemudian menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat, perbedaan dan kebencian yang muncul itu? Yang pertama itu harus ada rem untuk para politisi. Baik rem itu sifatnya etis, etika moral gitu. Jadi para tokoh bangsa juga harus selalu menyuarakan bahwa kita nggak bisa menerima loh ya. Dan yang kedua dari lembaga negara yang terkait dengan itu, KPU, Bawaslu itu harus kencang sekali soal ujaran kebencian dan hasutan. Kalau kita bicara soal aturan kampanye misalnya dalam PKPU itu kan jelas. Tapi tidak ada sanksinya, Mbak. Itu hanya himbauan jadinya. Nah ini harus dibuatkan kerangkanya sehingga kemudian Bawaslu langsung bisa mengatakan bahwa Anda melanggar dan harus ada sanksinya. Tanpa ada sanksi nggak bisa karena dalam situasi kompetisi apalagi ini kekuasaan ya Mbak. Kalau tidak ada reward and punishment nggak bisa. Anda melihat boleh dikatakan bahwa politik dan politisi lah yang sebenarnya memperdalam jurang ketidaktoleransian di antara masyarakat. Iya, sangat. Gitu. Jadi kita tidak seharusnya tidak sekedar mengedukasi masyarakat untuk memahami toleransi, tapi kita harus mengedukasi para elit partai, politisi. Nah itu tadi, itu nggak bisa dengan hanya mengingatkan, karena buat mereka sudah tidak bisa diingatkan mereka. Kalau menurut saya tidak. Kalau menurut Anda bisa tidak cara pandang para politisi diubah untuk memikirkan tadi, kita sudah di masa kritis ini, jangan sampai kita benar-benar masyarakat kita terus terjadi perpecahan. Saya mau tanya balik, pada saat ada ketegangan antar kelompok masyarakat di bawah, politisinya datang nggak, Mbak? Nggak kan? Nggak muncul kan? Jadi ya kita mau mengharapkan mereka para politisi itu untuk berpikir sampai ke sana, itu kayaknya kok kita berharap terlalu banyak ya. Kalau di kepala politisi, kalau menurut saya itu ya memenangkan pertarungan terdekat gitu. Itu masih problem kita. Apakah bisa diubah? Menurut saya bisa, tapi jangka panjang, jangan jangka pendek. Iya, karena kita ada trauma 2019, Mbak. Betul. Itu adalah hal yang luar biasa terjadi pada saat itu. Itu yang kemudian tidak diharapkan terjadi lagi di 2024. Anda optimis itu tidak akan terjadi? Belum optimis, tapi kita mitigasi dari sejak sekarang. Apa yang dilakukan partai politik belakangan ini pun juga adalah mereka yang sudah disebut-sebut akan maju. Anda lihat mereka cukup menyuarakan kedamaian? Satu, menyuarakan kedamaian tidak. Yang kedua, yang lebih penting menurut saya, yang namanya memilih pemimpin. Itu kan mereka ini mau membawa Indonesia kemana, itu aja nggak keluar, Mbak. Tidak ada Anda lihat sampai saat ini ya. Baru setiap kali pertemuan yang ada adalah kira-kira transaksinya koalisinya ini nanti gimana. Yes, baik, Mbak Alisa Wahid, aktivis demokrasi, seorang Gus Durian. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh, Mbak Alisa. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Kalau kita bicara tadi, Pak Mahfud bicara soal 2019 yang begitu dalam. Sekarang memang terlihat masih adem-adem, tapi ada kekhawatiran jangan sampai setelah diputuskan oleh KPU, capres dan cawapresnya di situ kemudian terjadi lagi seperti yang lalu, bahwa politik identitas, politik agama. Bagaimana mencegah itu, Pak Mahfud? Dalam demokrasi yang namanya beda pilihan itu wajar. Oleh sebab itu jangan bertengkar. Setelah berkompetisi, bersatu kembali.
Saudara, potensi perpecahan di masyarakat akibat perbedaan pandangan politik kerap menghantui setiap ada gelaran pemilu. Narasi-narasi yang dibangun oleh para elit dan juga usaha menghalalkan segala cara ini rawan timbulkan gesekan. Bagaimana agar hal itu kemudian tidak terjadi pada pemilu 2024? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan saya sudah hadir melalui sambungan Zoom ada Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Mahfud, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Pak Mahfud. Sehat Niluh, apa kabar? Sehat juga. Sekarang ini kan sudah masuk tahun politik ya Pak Mahfud ya, jelang Pilpres 2024. Para elit partai sudah melakukan agenda-agenda politik, sudah bertemu dengan masyarakat begitu. Bagaimana Pak Mahfud melihat di tengah masyarakat sekarang, apakah terjadi gejolak dan lain sebagainya? Gejolaknya biasa, tidak terlalu membahayakan gitu. Artinya gejolak saling dukung, saling kecam, saling macam-macam lah, saling bikin serangan dan sebagainya. Itu biasa terjadi setiap pemilu. Tetapi sekarang ini tidak, alhamdulillah ya, tidak terlalu dalam. Karena apa? Karena saya membandingkan dengan tahun 2009 aja. 2019 itu panas dan polarisasi yang menyangkut ideologi itu sudah dimulai sejak tahun 2016. Ya, mulai dari Pilgub, terus bersambung ke 1212, terus ke Pilpres, itu dalam suasana terus dan polarisasinya tajam menyangkut soal ideologi. Nah sekarang ini nih loh, sudah kurang 2 bulan nih pendaftaran. Kayaknya rakyat tenang-tenang aja, yang ramai medsos dan mungkin pemain-pemain politik tertentu, orang-orang kritis yang tertentu itu tidak apa-apa, tetapi di masyarakat itu bagus. Ternyata apa? Hasil survei tentang kepuasan terhadap Polkam itu memberi nilai tertinggi, mendapat nilai tertinggi sebesar 79. Itu menggambarkan masyarakat Indonesia itu yang ribut kan hanya di medsos dan hanya di Jakarta barangkali ya. Ya, dan itu tidak apa-apa, namanya demokrasi, kita senang juga bacanya. Tapi negara ini aman. Oke, jadi kalau misalnya di perang di media sosial sudah terjadi, pengawasan apakah diperketat juga di sana, Pak Mahfud? Pasti. Kita itu tekanannya gini, memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dan hukum itu berjalan dengan baik. Kalau hukum ditegakkan dengan baik, apapun kontroversinya akan selesai, Niluh. Dan itu yang saya kawal. Bagaimana memastikan bahwa peraturan dan tahapan-tahapan ini berjalan. Isu-isu hoax bahwa akan ada penundaan, pemilu akan gagal, akan apa, itu kita kesampingkan. Kita tepis dengan sekuat-kuatnya. Kalau kita bicara tadi Pak Mahfud bicara soal 2019 yang begitu dalam, sekarang memang terlihat masih adem-adem, tapi ada kekhawatiran jangan sampai setelah diputuskan oleh KPU, capres dan cawapresnya di situ kemudian terjadi lagi seperti yang lalu bahwa politik identitas, politik agama. Bagaimana mencegah itu Pak Mahfud? Ya kita terbatas pada himbauan saja ya, karena kan tidak bisa kita menghalangi orang berkreasi untuk berkampanye, berkreasi untuk bersikap. Tetapi yang penting jangan melanggar hukum. Jangan melanggar hukum. Dan menurut saya sih politik identitas menjual-jual agama selama ini selalu hanya menjadi isu politik sesaat. Begitu selesai ya selesai gitu. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Toh sekarang ini sudah kurang 2 bulan tidak terjadi. Ya, tidak ada sih yang ingin mencoba mengadu-adu dengan politik identitas itu. Tapi itu tidak laku juga di medsos. Malah sekarang soal profil calon-calonnya yang menjadi perdebatan itu tidak apa-apa, bagus kan, agar nanti terpilih yang terbaik. Kalau masyarakat kita cenderung sudah tidak ini ya Pak, sudah tidak terpengaruh dengan kampanye-kampanye negatif dan politik perpecahan dengan politik identitas tadi? Kelihatannya menurut saya ya sudah tidak terpengaruh lagi, masyarakat kita sudah tidak mau membeli itu sebagai jualan politik itu, sehingga memang karena masyarakat kita makin dewasa, makin kosmopolit, maka saya kira politisi-politisi itu harus mencari cara yang lebih dewasa dan lebih masuk akal dan lebih bagus lah untuk kebangunan bangsa dan negara kita ke depan. Gitu aja. Oke, Pak Mahfud, apa yang ingin Anda sampaikan untuk mungkin masyarakat, para elit partai, supaya kita sama-sama ini merawat demokrasi kita ke depannya, tidak pecah hanya karena persoalan pemilu? Ya, negara kita adalah negara demokrasi, dan demokrasi itu alat terbaiknya adalah pemilu. Oleh sebab itu
masyarakat harus berpartisipasi penuh di dalam pemilu ini, bukan hanya memberi suara, tetapi juga memberi jaminan keamanan dan kenyamanan. Ingat bahwa tujuan pemilu itu untuk mencari pemimpin bersama, mencari wakil-wakil rakyat yang harus diterima bersama melalui proses adu perbedaan. Nanti kalau sudah dipilih ya terimalah itu sebagai hasil kesepakatan bersama, bukan mencari musuh bersama gitu. Saya tahu persis, atau kita pemilu juga tahu persis bahwa kita tidak mungkin memperoleh pemimpin yang sangat ideal. Setiap yang akan kita pilih itu manusia itu ada kekurangan dan kelebihannya. Kita akan mencari yang kelebihannya paling banyak dan kekurangannya paling sedikit. Karena filosofi tentang pemilu itu sebenarnya pemilu itu bukan untuk memilih dan menemukan orang yang baik dan ideal, tetapi untuk menghindarkan agar orang jahat tidak menjadi pemimpin. Itu aja pesan saya. Baik, kita tidak akan menemukan sosok pemimpin yang benar-benar ideal. Semua pasti punya kekurangannya. Dan kita harus menghargai setiap perbedaan pandangan itu. Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Pak, sehat selalu Pak Mahfud. Sehat Niluh, sampai ketemu. Bangsa ini melewati perjalanan yang panjang untuk mewujudkan negara yang demokratis. Dan saudara, berikut kami rangkum perjalanannya untuk Anda. Dalam demokrasi yang namanya beda pilihan itu wajar. Oleh sebab itu jangan bertengkar. Setelah berkompetisi bersatu kembali. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam perjalanannya, demokrasi Indonesia alami pasang surut. Sejumlah model demokrasi telah diterapkan pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada tahun 1950 hingga 1959, Indonesia menganut demokrasi parlementer. Kekuasaan politik ada di parlemen atau badan legislatif yang terpilih oleh rakyat. Namun demokrasi parlementer gagal diterapkan lantaran pemerintahan tidak stabil dan kabinet jatuh bangun akibat mosi tidak percaya. Setelah dikeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Segala kekuasaan terpusat pada pemimpin pemerintahan. Di masa ini, Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup, keputusan yang mencederai demokrasi. Imbasnya demokrasi terpimpin runtuh bersamaan dengan lengsernya Presiden Soekarno. Kemudian lahirlah Orde Baru, Pancasila kembali hadir sebagai landasan demokrasi. Namun selama 3 dekade berkuasa, Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dianggap melakukan banyak penyimpangan. Di antaranya sistem kepartaian otonom yang berat sebelah, maraknya kolusi, korupsi dan nepotisme, hingga pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. Orde Baru kemudian runtuh, digulingkan lewat gerakan reformasi tahun 1998. Perlahan, prinsip demokrasi kembali ditegakkan di era reformasi, di mana hak dasar warga negara lebih terjamin, serta adanya kebebasan berkumpul dan berpendapat. Namun lebih dari 2 dekade era reformasi, penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih jadi catatan. Demokrasi di era reformasi dianggap belum berjalan seimbang dengan hak asasi manusia. Banyak peristiwa pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan. Salah satu kasus HAM yang menanti penyelesaian adalah peristiwa terasingnya ribuan WNI yang menjadi korban pergolakan politik 1965. Mereka adalah para mahasiswa yang dikirim belajar oleh Presiden Soekarno serta para diplomat yang ditempatkan di sejumlah negara Eropa. Belakangan, negara mengakui peristiwa 1965 adalah salah satu pelanggaran HAM. Selama ini
setiap dibawa ke proses hukum itu selalu gagal, bahwa itu tidak bisa dibuktikan bahwa itu pelanggaran HAM berat. Masalahnya hukum itu perlu bukti. Nah itulah sebabnya daripada kita ribut terus mempersoalkan proses hukum yang tidak bisa dilaksanakan dengan cepat, ya pemerintah mengambil kebijakan administratif kepemerintahan, bukan hukum pidana, ya menyantuni mereka yang menjadi korban dari pelanggaran HAM itu. Negara berdiri atas cita-cita besar demokrasi. Menjaga demokrasi adalah amanat konstitusi. Jangan rusak demokrasi dengan saling menyakiti dan memantik perpecahan. Dan pesta demokrasi 5 tahunan yang sebentar lagi kita rayakan harus jadi pesta rakyat Indonesia. Disinilah rakyat tunjukkan kedaulatannya. Jangan nodai suara hati nurani rakyat dengan narasi kampanye kebencian. Harmoni antara pemerintah dan masyarakat menjadi keharusan demi terciptanya negara demokratis yang menjamin hak asasi manusia. Niluh, kita sebagai masyarakat tentu berharap pemilu 2024 akan berjalan damai. Dari yang tim Niluh dapatkan, seperti apa materi kampanye yang seharusnya keluar di 2024 nanti? Ya, Ihsan, saya sempat berbincang dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa kita optimis begitu pemilu 2024 tidak akan sama dengan 2019 yang penuh dengan narasi-narasi yang memecah belah masyarakat. Politik identitas, politik agama sepertinya tidak akan laku lagi. Saya juga berbincang dengan warga yang pernah 2019 lalu itu bersitegang dengan sahabat, dengan keluarga karena perbedaan pilihan politik, mengatakan bahwa sekarang mereka lebih sadar bahwa tidak boleh terpecah hanya karena perbedaan pandangan politik atau narasi-narasi negatif yang muncul di media sosial. Jadi ini jadi hal yang bagus ini 2024 mudah-mudahan. Hal yang bagus tapi juga warning bagi para insan politik atau elit politik untuk tidak lagi menggunakan narasi-narasi perpecahan atau identitas seperti itu di 2024 nanti. Tapi tidak hanya materi kampanye nih Lu. Dalam kampanye politik juga ada unsur lain yang digunakan oleh para elit politik, yakni adalah juru bicara parpol atau juru bicara calon presiden, wakil presiden. Dan itu sangat penting bagi pemilu 2024 ini. Benar sekali. Kalau temuan dari special report, seberapa penting ini juru bicara bisa membuat pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan damai? Tim 60 menit special report merangkum dari hasil pembicaraan dengan sejumlah juru bicara parpol dan juga capres, cawapres, bagaimana kepentingan mereka dan seberapa penting mereka di kampanye pemilu 2024 ini. Tapi jawabannya akan hadir 60 menit special report minggu depan. Kolaborasi spesial antara Niluh dan 60 menit special report ini dalam rangka merayakan rangkaian hari ulang tahun Kompas TV. Kompas TV berkomitmen untuk menjaga dan mengawal pemilu 2024 berjalan damai. Ya, ikuti terus perkembangan informasi pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Niluh Puspa. Saya Ihsan Sitorus, sampai jumpa.